Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azwanda Hasibuan, NPM 1904290003, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan budidaya tanaman kacang tanah. Morfologi. Tanaman kacang tanah terdiri dari beberapa bagian, di antaranya daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Daun kacang tanah ini berdaun majemuk bersirip genap. Daunnya terdiri atas 4 anak daun dengan tangkai daun agak panjang. Selanjutnya bertugas menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya, dan daun berguguran karena faktor umur dan terserang penyakit. Bunganya tanaman kacang tanah ini mulai berbunga pada usia 4-5 minggu. Bunga kacang tanah mulai muncul dari ketiak daun, dan bunga seolah bertangkai panjang warna putih, namun bukan tangkai bunga sebenarnya tapi tabung kelopak. Mahkota atau corolla berwarna kuning memiliki bendera atau vexillum berwarna garis-garis merah pada pangkal. Umur bunga hanya 1 hari, yang dimaksud mekar pagi, sore layu. Melakukan penyerbukan sendiri terjadi ketika menjelang pagi. Sedangkan buahnya berada di dalam tanah dan berbentuk polong, terbentuk setelah terjadi pembuahan, dan bakal buah atau gonifora tumbuh memanjang akan menjadi tangkai polong. Adapun langkah pembentukan polong itu, yang pertama, ujung ginofora runcing mengarah ke atas. Yang kedua, setelah tumbuh, ginofora melengkung ke bawah dan masuk ke dalam tanah. Dan yang ketiga, setelah menembus tanah, ginofora mulai membentuk polong. Selanjutnya pertumbuhan ginofora terhenti setelah terbentuk polong, dan panjang ginofora dapat mencapai 18 cm. Berikut gambar biji kacang tanah. Biji kacang tanah terdiri atas lembaga dan keping biji, diliputi oleh kulit ari tipis atau tegmen. Biji berbentuk bulat, agak lonjong atau bulat dengan ujung agak datar karena berhimpitan dengan butir biji yang lain selagi di dalam polong. Dan warna kulit bervariasi, merah jambu, merah, coklat, merah tua, dan ungu. Berikut gambar biji kacang tanah. Batang kacang tanah tidak berkayu dan berbulu halus. Tinggi batang rata-rata sekitar 50 cm. Batang di atas permukaan tanah berfungsi sebagai tempat pijakan cabang primer, yang masing-masing dapat membentuk cabang sekunder. Batang dan cabang kacang tanah berbentuk bulat. Bagian atas batang ada yang berbentuk agak persegi dan sedikit berbulu dan berwarna hijau. Selanjutnya, akar pada kacang tanah berakar tunggang dengan akar cabang yang tegak lurus. Akar cabang berbulu dan bersifat sementara, berfungsi sebagai penyerap hara. Bulu akar dapat mati dan dapat menjadi permanen. Akar samping tanaman kacang terdapat bintil-bintil atau modul yang berisi bakteri yang disebut Rhizobium sp. dan mengikat zat lemas atau nitrogen bebas dari udara. Berikut akar kacang tanah. Kandungan nutrisi kacang tanah ini adalah kaya dengan lemak, mengandung protein yang tinggi, zat besi, vitamin E,
dan kalsium, vitamin B kompleks dan fosforus, vitamin A dan K, lecitin, kolin dan kalsium. Kandungan protein dalam kacang tanah adalah jauh lebih tinggi dari daging, telur dan kacang soya. Mempunyai rasa yang manis dan banyak digunakan untuk membuat beraneka jenis kue. Biji kacang tanah mengandung protein sebesar 17,2 kurang 28,2% dan lemak antara 42,2 sampai 56%. Melalui pengepresan hidrolik, kadar protein dapat ditingkatkan menjadi 48 sampai 80/5 dan kadar minyak dapat diturunkan menjadi 10%. Adapun manfaat dari kacang tanah yaitu yang pertama, membantu meningkatkan kesuburan. Yang kedua, membantu pengaturan gula darah. Ketiga, membantu fight depresi. Keempat, membantu mencegah batu empedu. Yang kelima, menurunkan risiko penyakit jantung. Yang keenam, untuk makanan manusia. Yang ketujuh, minyak goreng. Dan yang kedelapan, makanan ternak. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.